Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Renita Prameswara, mahasiswi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus dengan nomor induk mahasiswa 1420220-373 dari kelompok 4. Ini saya akan memberikan promosi kesehatan tentang fraktur. Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu fraktur? Fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang atau tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh ruda paksa. Ruda paksa di sini artinya fraktur disebabkan oleh cedera atau benturan. Fraktur didefinisikan sebagai suatu kerusakan morfologi pada kontinuitas tulang atau bagian tulang. Kerusakan ini bisa terjadi pada bagian-bagian tulang seperti lempeng epifisis atau kartilago yang mengakibatkan terputusnya kontinuitas tulang atau bagian tulang tersebut. Lanjut, apa aja sih faktor-faktor penyebab terjadinya fraktur? Fraktur dapat dikarenakan peristiwa trauma atau kekerasan dan peristiwa patologis. Fraktur karena trauma atau kekerasan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kekerasan langsung yang menyebabkan tulang patah pada titik terjadinya kekerasan. 2. Kekerasan tidak langsung menyebabkan patah tulang di tempat yang jauh dari tempat terjadinya kekerasan. 3. Kekerasan akibat tarikan otot yang menyebabkan dislokasi dan patah tulang. Sedangkan fraktur peristiwa patologis yaitu kerusakan tulang akibat proses penyakit di mana dengan trauma minor dapat mengakibatkan fraktur dapat juga terjadi pada berbagai keadaan. Tanda dan gejala fraktur. Cara mengetahui tanda klinis pada fraktur tulang ada 3 cara. Yang pertama dengan melihat apakah ada deformitas berupa penonjolan yang abnormal, lihat apakah ada perubahan fungsi akibat dari patah tulang yang terjadi, dan lihat ukuran panjang tulang. Yang kedua, rasakan apakah ada nyeri tekanan pada tempat fraktur. Yang ketiga, dengan cara bergerak, apakah terasa nyeri bila digerakkan baik pada gerakan aktif maupun pasif. Sedangkan gejala fraktur ada 5, yaitu nyeri akut, bersifat terus-menerus, dan bertambah berat sampai fragmen tulangnya diimobilisasi. Yang kedua, hilangnya fungsi dan deformitas. Setelah terjadi fraktur, bagian-bagian tak dapat digunakan dan cenderung bergerak secara tidak alami. Pergeseran fragmen pada fraktur tulang menyebabkan deformitas atau perubahan bentuk tulang baik terlihat maupun teraba. Pemendekan ekstremitas. Pada fraktur panjang terjadi pemendekan tulang yang sebenarnya karena kontraksi otot yang melekat di atas dan di bawah tempat fraktur. Yang keempat, crepitus. Saat bagian tibia dan fibula diperiksa, teraba adanya dari tulang dinamakan crepitus yang teraba akibat gesekan antara fragmen satu dengan lainnya. Yang kelima adalah pembengkakan dan perubahan warna lokal pada kulit. Terjadi sebagai akibat trauma dan perdarahan yang mengikuti fraktur. Tanda ini bisa baru terjadi setelah beberapa hari setelah cedera. Ciri fraktur yaitu nyeri atau sakit. Nyeri atau sakit merupakan tanda-tanda fraktur yang paling umum dirasakan. Rasa nyeri ini terasa di area sekitaran tulang yang mengalami retak atau patah. Yang kedua, bengkak, kemerahan, dan terasa hangat. Ciri-ciri fraktur lainnya yang umum terjadi yaitu bengkak di sekitaran area tulang yang patah. Pembengkakan merupakan reaksi tubuh yang terjadi ketika mengalami cedera akibat kecelakaan. Pembengkakan ini biasanya dibarengin dengan kemerahan serta terasa hangat dan lunak di kulit sekitar tulang yang mengalami fraktur. Yang ketiga, deformitas atau perubahan bentuk tulang. Deformitas atau perubahan bentuk tulang juga kerap menjadi gejala yang sering dirasakan penderita fraktur. Meski demikian, tidak semua penderita patah tulang akan mengalami gejala ini. Yang keempat,
sulit menggerakkan area tubuh yang mengalami patah tulang. Salah satu fungsi tulang dalam sistem gerak manusia yaitu memberi kemampuan tubuh untuk bergerak. Ketika jaringan tubuh tersebut rusak, kemampuan untuk menggerakkan tubuh pun menjadi menurun. Yang kelima ada bunyi retakan atau patah. Tulang adalah jaringan tubuh yang bersifat kaku, sama seperti benda yang keras dan kaku. Tulang yang mengalami patah atau retak mungkin akan terdengar suara khas seperti bunyi crack. Bunyi tersebut umumnya terdengar saat kecelakaan atau cedera itu terjadi. Yang keenam itu mati rasa di area yang patah tulang, sama seperti pembengkakan. Mati rasa atau kesemutan juga sering terjadi setelah mengalami cedera. Oleh karena itu, patah tulang akibat cedera mungkin menunjukkan ciri-ciri atau tanda berupa mati rasa atau kesemutan pada penderitanya. Ya sih, hal yang bisa mencegah fraktur. Pencegahan fraktur yang dapat dilakukan ialah pemberian suplementasi kalsium dan vitamin D, menghindari faktor risiko yang dapat dimodifikasi seperti merokok dan konsumsi alkohol, penggunaan pelindung pinggul, serta melakukan screening dan mengurangi resiko jatuh. Pemberian suplemen kalsium dapat dilakukan dengan pemberian makanan mengandung kalsium, misalnya susu, atau dalam bentuk kalsium sitrat untuk memenuhi kebutuhan kalsium sekitar 1.200 mg per hari. Untuk mencapai dosis harian direkomendasikan 800 sampai 1000 IU vitamin D. Sering dibutuhkan tambahan multivitamin selain produk kombinasi kalsium dan vitamin D yang umumnya hanya mengandung 200 IU per tablet. Udah sampai di subbab terakhir ya teman-teman, yaitu cara pengobatan fraktur. Apa aja sih yang bisa mengobatin fraktur itu sendiri? Yang pertama adalah gips. Gips biasanya terbuat dari plester atau fiberglass. Tujuannya dipasangkan gips itu untuk menjaga tulang yang patah tetap berada dalam posisi yang tepat dan mengurangi pergerakan agar mempercepat proses penyembuhan. Yang kedua yaitu belat atau bidai. Layaknya seperti gips, belat atau bidai merupakan cara pengobatan patah tulang tanpa operasi. Belat digunakan untuk mencegah pergerakan pada area tulang yang mengalami fraktur selama masa penyembuhan. Selain itu, belat atau bidai juga seringkali digunakan untuk patah tulang kecil yang tidak membutuhkan gips. Yang ketiga yaitu traksi. Traksi merupakan sebuah alat yang terdiri dari katrol, senar, pemberat, dan rangka logam yang dipasang di atas tempat tidur. Traksi berguna agar otot dan tendon di sekitar tulang yang patah menjadi renggang dan membuat tulang sejajar, sehingga proses penyembuhan bisa berlangsung secara cepat. Cara pengobatan ini jarang digunakan untuk menyembuhkan patah tulang, tapi traksi sering digunakan untuk membuat tulang yang patah stabil sebelum operasi dilakukan. Yang keempat yaitu operasi. Patah tulang yang parah atau sulit diperbaiki dengan gips atau belat biasanya akan ditangani dengan cara operasi atau pembedahan. Operasi patah tulang dilakukan guna mengembalikannya tulang yang patah ke posisi semula. Umumnya, dokter akan memasangkan pen yang terbuat dari logam pada area yang patah atau tulang yang patah. Yang terakhir yaitu pemberian obat-obatan. Pasien patah tulang juga mendapat obat-obatan untuk mengontrol gejala yang dirasakan. Obat-obatan yang diberikan pada setiap pasien tergantung pada tingkat keparahan gejala yang dialami. Jenis obat yang paling sering diberikan adalah obat pereda nyeri atau analgesik, antiinflamasi non-steroid, dan antibiotik. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini saya akhiri promosi kesehatan fraktur. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.